Kamu siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok mediasi akan menampilkan bagaimana cara proses mediasi di pengadilan dengan saya sendiri Juan Rafael sebagai suami dan sebagai tergugat. Dan di samping saya ada Yuni sebagai hakim mediator, dan di samping saya ada Gea sebagai istri atau sebagai penggugat. Selamat menyaksikan. Dalam perkara ini, apakah para pihak memiliki kuasa hukum? Saya sendiri tidak yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Tidak juga yang mulia. Dalam Perma nomor 1 tahun 2016, acara selanjutnya yaitu sidang mediasi. Apakah para pihak menunjuk mediator dari luar pengadilan yang memiliki sertifikat atau menunjuk mediator yang ada di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Ibu Ayuni SHMH? Saya sendiri dari pihak penggugat, kami memilih hakim mediator dari pengadilan yaitu Ibu Ayuni SHMH yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Kalau dari pihak kami yang mulia, pihak tergugat, kami tidak menunjuk mediator dari luar. Kami sepakat untuk menunjuk mediator dari pengadilan. Baiklah, selanjutnya kami menunjuk Ibu Ayuni SHMH selaku hakim mediator. Sidang ditunda. Mediasi ini bukan untuk kepentingan saya, baik penggugat maupun tergugat. Sidang mediasi ini bertujuan agar masalah ini selesai secara kekeluargaan atau tidak melanjutkan perkara ini. Baiklah, sebelum memulai mediasi ini, saya akan membacakan tata tertib sidang mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 di Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang pertama, para pihak menjelaskan secara jujur dan terbuka. Yang kedua, saya di sini tidak akan memihak ke satu pihak dan akan bersifat netral terhadap para pihak. Yang ketiga, para pihak dan mediator saling menghargai dan menghindari interupsi dan perkataan yang tidak sopan. Yang keempat, tidak mengulang atau berbicara secara bergantian tanpa izin mediator. Yang kelima, para pihak menjelaskan fokus pada permasalahan. Yang keenam, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan para pihak lain. Yang ketujuh, mematuhi arahan dan panduan mediator untuk menjaga kelancaran mediasi. Yang kedelapan, tidak merekam selama proses mediasi tanpa kesepakatan para pihak dan mediator. Yang kesembilan, menggunakan bahasa yang jelas dalam menyampaikan pendapat agar mudah dipahami. Yang ke-10, sifat mediasi bisa bersifat konkurus. Yang ke-11, para pihak diberi waktu 5 menit untuk menjelaskan pokok permasalahan. Apakah para pihak merasa keberatan dengan tata tertib ini? Tidak, Ibu. Kepada penggugat, silakan menceritakan apa yang menjadi masalah dalam perkara ini. Terima kasih yang mulia sudah memberi saya waktu. Jadi saya menjelaskan alasan saya menggugat si tergugat. Pernikahan kami ini sudah 5 tahun dan kami dikaruniai anak 1. Namun dalam 5 tahun ini saya merasa dia udah mulai berubah. Dimulai dari dia berjudi, dia juga tidak berapa tahun ini dia sudah mulai tidak menafkahi saya sebagai istrinya dan anak-anaknya juga. Dia lepas tangan dari hak dan kewajibannya gitu. Dan juga saya punya bukti bahwasannya dia berselingkuh. Tidak, saya tidak selingkuh yang mulia. Justru dia sebagai seorang istri tidak menjalankan kewajibannya untuk mengurus anak dan saya sebagai seorang Kamu istri. membohong.
Baik, Yang Mulia. Kepada penggugat, apakah bisa menjalankan mediasi secara terbuka atau kita menjalankannya secara tertutup? Saya mau tertutup aja Yang Mulia. Saya tidak mau terbaca. Baiklah, kepada penggugat silakan. Baik, Orang silakan. yang mengunggul di depan. Kepada penggugat, kiranya bisa mengambil posisi duduk di depan. Kiranya itu dapat menjelaskan lebih tentang hal ini. Saya itu diceritakan ulang bahwa permasalahan dalam hal ini. Ya Bu, pernikahan kami ini sudah 5 tahun. Kami dikaruniai 1 anak. Permasalahannya kami bisa sampai di saat ini tuh karena dia berjudi. Dia juga tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami. Mana seharusnya dia menafkahi keluarga, namun dia malah lepas tangan. Setelah itu dia berselingkuh dengan wanita lain. Dia menyimpan wanita lain di luar sana. Saya di sini. Dia tadi bilang saya tidak mau mengurus rumah tangga dengan baik, tidak mau mengurus anak. Sedangkan dia bagaimana? Udahlah, saya tidak kuat. Yang Mulia. Kapan kira-kira suami ibu melakukan keselingkuhan? Saya sudah ada buktinya. Saya mulai tahu itu sejak pernikahan kami yang kedua tahun Yang Mulia. Awalnya saya biasa-biasa aja. Saya harap dia bakal berubah, ternyata tidak. Saya memilih diam, tapi dia tetap melakukan hal itu. Dia selalu mengulanginya. Ibu mengetahuinya dari teman atau teman kerjanya? Saya tahu sendiri Yang Mulia. Dan itu saya tahu dari HP-nya. Awalnya saya curiga kan. Biasanya sandi HP-nya saya tahu. Setelah itu saya waktu itu mau buka HP-nya karena ada pesan masuk. Karena sandinya diganti, sejak hari itu saya curiga. Lalu setelah itu saya cari tahu lagi dan ternyata dia memang selingkuh dengan wanita lain. Apa harapan dalam mediasi? Apabila mediasi ini tidak berhasil, saya hanya ingin anak saya itu jatuh ke tangan saya. Katanya pun dia harus bisa menafkah. Nanti jika kami sudah bercerai, saya harap dia bisa memenuhi tanggung jawab sebagai ayah dari anak saya. Apakah permasalahan keselingkuhan suami ibu pernah ibu ceritakan dengan keluarga? Saya pernah bercerita dengan ibu saya. Bagaimana? Ibu saya awalnya berkata, coba mungkin suami saya itu sedang hilaf. Ya saya tahan-tahankan sampai akhirnya saya sampai di sini karena saya sudah tidak kuat lagi. Saya di sini sebagai mediator akan mengupayakan perdamaian agar Bapak Ibu dapat melanjutkan pernikahan. Menurut Ibu Gea, jika Pak Juan berubah, apakah Ibu dapat menerimanya? Jika Pak Juan bisa berubah, mungkin saya bisa menerima, tapi sepertinya tidak, Bu. Saya tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Pak Juan karena saya sudah terlalu sakit hati. Karena saya sudah memaafkan dia dari setahun setelah saya tahu dia punya nanti saya melakukan KDRT. Saya sudah mencoba di situ untuk memaafkan dia, namun dia semakin menjadi-jadi dan hati saya pun sudah menjadi keras dan tidak ada kata maaf lagi untuk Pak Juan. Apakah Ibu tidak mau berdamai dengan suami Ibu
dilihat dari pernikahan ibu kan juga udah 5 tahun, kalian juga sudah mempunyai 1 orang anak, apakah ibu tidak mau mempertimbangkannya? Tidak, Bu. Kenapa ibu tidak mau mempertimbangkannya? Karena kan anak itu butuh sosok orang tua yang lengkap. Sejak anak saya itu lahir, ayahnya itu tidak pernah menafkahi. Jadi anak saya itu sudah terbiasa dengan saya tanpa kehadiran ayahnya itu. Jadi saya pun berpikir bahkan jika dia ada ataupun tidak akan ada efeknya karena sama saja, karena anak saya cuma butuh saya. Apakah ada hal yang ibu minta pada sang ibu jika kalian memutuskan bercerai? Saya berharap jika nanti saya berpisah dengan suami saya, hak asuh anak ke tangan saya. Dan juga saya ingin agar suami saya itu melakukan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi anak saya seperti untuk pendidikannya nanti, ya, bajunya, segalanya. Itu untuk anak saya aja. Terus setelah itu apabila jika nanti mantan suami saya itu akan bertemu dengan anak saya, dia harus izin dulu dengan saya. Baiklah, kiranya sudah cukup keterangan dari Ibu Gea. Selanjutnya Ibu bisa menunggu di luar ruang sidang. Dan kepada saudara tergugat, silakan masuk. Silakan saudara. Baik, ya. Pada saudara tergugat bisa menceritakan kronologi dari permasalahan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya ingin menyangkal dulu Yang Mulia dari pernyataan dari Ibu Gia yang menyatakan bahwa saya selingkuh. Saya tidak ada selingkuh sama sekali Yang Mulia. Cuman kalau dari pernyataan Ibu Gia tentang perjudian, saya sempat terjerumus beberapa kali ke dalam dunia perjudian. Namun tidak sering Yang Mulia. Paling hanya sebulan itu cuma sekali, atau bahkan beberapa bulan itu sekali. Karena dan juga uang yang saya gunakan itu bukan uang dari gaji saya sepenuhnya saya mainkan ke perjudian itu Yang Mulia. Itu saya dapatkan dari uang sampingan saya yang saya gunakan untuk saya putar kembali untuk dapatkan keuntungan 2 kali lipat Yang Mulia. Dan juga dibilang tadi dari Ibu Gia sendiri yang menyatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab, saya tidak menafkahi anak-anak dan juga istri. Itu sangat salah Yang Mulia. Karena gaji saya sendiri, saya sedang bekerja Yang Mulia. Saya sebagai direktur di perusahaan, saya sebagai pengusaha. Gaji saya sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Gia sebagai istri saya untuk membeli belanja bulanan untuk kebutuhan dari anak-anak kami Yang Mulia. Itu jadi menurut saya itu salah Yang Mulia sama sekali. Justru malah Ibu Gia sendiri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri Yang Mulia. Seperti saya tidak dibantu, bahkan saya selalu dimarahi atau saya bahkan sering dicereweti sebagai suaminya kan agak risih lah Yang Mulia. Terus anak-anak seringkali teledor atau terlambat, tugas-tugas yang tidak siap, dan juga sering sekali anak-anak itu merasa tidak diperhatikan oleh seorang ibu Yang Mulia. Jadi saya menyangkal itu terlebih dahulu Yang Mulia. Kapan awal mula Bapak melakukan judi? Kalau soal perjudian, selama dari mulai pernikahan itu Yang Mulia paling setahun setelah pernikahan lah Yang Mulia. Setahun setelah pernikahan itu saya melakukan judi, mengumpulkan duit saya putar di tempat meja, ada itu meja permainan namanya. Itu saya putar duit itu kan duitnya bukan dari sampingan saya Yang Mulia. Itu dari 1 tahun setelah pernikahan. Sudah berapa lama Bapak melakukan judi? Kalau melakukan perjudian itu
tidak lama sih Mulia, paling sebulan itu sekali gitu ya Mulia. Jadi kalau misalnya saya mendapatkan rezeki lebih, saya putarkan kembali untuk perjudian itu Mulia. Jadi paling sekali 2 kali 3 kali lah. Apakah Bapak pernah melakukan KDRT? Nah, kalau KDRT namanya 5 tahun berumah tangga yang Mulia, tentu ada dinamikanya. 5 tahun itu pasti ada namanya keretakan atau perselisihan. Namun ada suatu masa saya baru pulang kerja lagi capek yang Mulia, lagi lelah. Itu sang istri kayak mengajak ribut, cerewet terus saya sebagai suami minta tolong atau bahkan minta buatkan kopi tidak mau. Itu saya sempat emosi Mulia. Jadi sempat beberapa kali saya main tangan kepada istri. Tapi saat itu saya langsung minta maaf yang Mulia. Jadi kalau KDRT yang berkepanjangan tidak yang Mulia. Cuma kalau itu hilangkan itu ada pasti dalam rumah tangga. Apa yang Bapak harapkan dari istri Bapak jika pernikahan ini dilanjutkan? Tentu kalau saya sebagai seorang kepala rumah tangga, apalagi kami kan sudah dikaruniakan seorang anak yang Mulia, tentu kami berharapnya masalah ini sampai di sini. Cuma yang saya harapkan supaya istri saya itu dapat berubah yang Mulia. Istri saya itu lebih perhatian, apalagi saya sebagai seorang suami yang sudah lelah mencari nafkah, sudah capek, itu sangat penting untuk diperhatikan. Anak-anak juga yang paling penting yang Mulia harus diperhatikan. Jadi dari kesadaran si istrinya saya harapkan berubah yang. Kepada Saudari Dian, silakan masuk. Saya sudah menerima keterangan dari kedua belah pihak. Di sini saya akan menanya kepada para pihak bagaimana komunikasi Bapak Ibu dari mulai awal pertemuan sampai saat ini. Alhamdulillah, dari awal kami bertemu, komunikasi kami itu baik, lancar. Saya mengenal Pak Jun ini sangat baik. Namun setelah beberapa bulan ini Pak Jun itu mulai berbeda. Dia mulai cuek, dingin. Bahkan dulu dia tidak suka ngomong kasar, berkata kasar di depan saya, namun sekarang bisa. Dia kadang berkata kasar dengan saya tidak suka itu. Dari saya komunikasi saya menurut saya tidak ada yang berubah dari zaman saya PDKT sama dia sampai permasalahan ini pun muncul. Itu menurut saya masih seperti biasa yang saya sampaikan dalam hal komunikasi. Jadi menurut saya tidak ada yang berubah dari saya sendiri. Pada Ibu Dea, apakah masih ada rasa terhadap Pak Jun? Saya merasa saya tidak memiliki rasa lagi. Pada Pak Juan, apakah masih ada rasa terhadap ibunya? Kalau masih ada rasa ya tentu pasti ada ini. Cuma seperti kata Ibu, sepertinya sudah rumah tangga ini seperti tidak bisa disambung kembali, tidak bisa dipertahankan. Baiklah, kalau begitu mediasi ini dinyatakan gagal.